Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Andre Afridon, NPM 20410400354. Saya dari UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Prodi Bimbingan Konseling Islam kelas E. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab soal dari Ibu Rahmita Sari sebagai dosen bahasa Indonesia. Baik, di sini saya akan menjawab dan menjelaskan pertanyaan soal dari Ibu Rahmita Sari sebagai dosen bahasa Indonesia saya. Soal yang pertama yaitu kemajuan peradaban masyarakat ditandai oleh kemajuan dan perkembangan bahasa. Jelaskan korelasi antara kemajuan peradaban dengan perkembangan bahasa. Jawabannya yaitu sepertinya yang diketahui bangsa Indonesia semakin berkembang, ditandai dengan pesatnya peradaban bangsa. Hubungan dalam suatu bangsa itu bisa bisa berkembang jika adanya suatu bahasa yang mendasarinya. Baik, yang nomor 2 yaitu soalnya jelaskan sifat bangsa yang unik dan universal. Jawabannya yaitu satu, bahasa yang unik artinya setiap bahasa yang mempunyai ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh orang ataupun bahasa lainnya. Cirinya bisa menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kata dan kalimat. Baik, yang kedua yaitu bahasa universal. Bahasa universal artinya ciri bahasa yang mempunyai bunyi khas yang terdiri dari vokal dan konsonan. Soal yang ketiga yaitu jelaskan 3 macam proses pembentukan kata. Yang pertama yaitu afiksasi adalah proses pembentukan kata dan menambahkan imbuhan. Yang kedua yaitu reduplikasi adalah proses pembentukan kata dengan mengulang satuan bahasa baik secara keseluruhan maupun kegiatan. Yang ketiga yaitu komposisi majemuk perpaduan adalah penggabungan 2 kata atau lebih dalam membentuk kata. Baik, yang nomor 4 yaitu jelaskan perbedaan yang mendasar antara ejaan yang disempurnakan oleh EYD dan pemakaian ejaan bahasa Indonesia atau EB. Jawabannya yaitu penambahan huruf vokal diftong pada EYD. Huruf diftong hanya 3 yaitu AI, AU, dan OI. Sedangkan pada EB huruf diftong ditambah 1 yaitu EI. Dan nomor 5 yaitu jelaskan kaidah-kaidah pada unsur serapan dan berikan contohnya, yaitu kaidah pada unsur serapan yaitu yang pertama a, ain pada Arab menjadi a, contohnya asr menjadi asar. Aa dalam bahasa Belanda menjadi a, contohnya oktaaf menjadi oktav. AE jika bervariasi dengan E menjadi 2 contoh, yaitu hemoglobin menjadi hemoglobin. C di muka E, I, dan OE menjadi K, yaitu cubit menjadi kubik. C di muka E, I, OE menjadi S, contohnya sentral menjadi sentral. Misalnya kan akuarium menjadi akuarium, kalbu menjadi kalbu, eksekutif menjadi eksekutif, taksi menjadi taksi. Baik, yang nomor 6 yaitu soalnya jelaskan mengapa bahasa Indonesia menyerap imbuhan dari bahasa asing. Jawabannya yaitu bahasa Indonesia menyerap semakin banyak kosakata asing. Kemajuan teknologi informasi mempercepat penyerapan itu beberapa tahun belakangannya. Saat bersamaan, sebagian bahasa daerah kehilangan penuturan. Sejak dulu bahasa Indonesia memang bersifat terbuka. Kosakata dari negara-negara yang pernah menjajah Indonesia seperti Belanda, Jepang, Portugis, Spanyol, Prancis, dan sebagainya. Baik, yang nomor 7 yaitu perbaiki kalimat berikut ini menjadi kalimat yang efektif. Yang pertama,
Presiden meresmikan acara, kemudian beliau menyampaikan pidato di mimbar. Apabila telah dibuat menjadi kalimat efektif, akan berbunyi seperti ini. Presiden meresmikan acara, kemudian berpidato. Yang kedua yaitu tujuan utama politik adalah kesejahteraan rakyat. Sedangkan para praktiknya adalah persoalan perebutan kekuasaan. Menjadi tujuan politik adalah kesejahteraan rakyat, tetapi praktiknya persoalan perebutan kekuasaan. Yang ketiga yaitu petani menyiangi menanam dan memanen padi. Menjadi petani menanam padi. Yang keempat yaitu mahasiswa harus mampu menjadi agen perubahan demi perjuangan bangsa. Bangsa yang baik akan mampu mensejahterakan masyarakatnya. Indonesia yang merdeka di tahun 1945 menganut sistem pemerintahan demokrasi. Setelah berpuluh-puluh tahun merdeka, ternyata masih banyak masyarakat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Apabila diperbaiki menjadi mahasiswa harus menjadi agen perubahan. Bangsa yang baik mampu mensejahterakan masyarakatnya. Indonesia merdeka menganut sistem demokrasi. Setelah puluhan tahun merdeka, masih banyak masyarakat yang hidup miskin. Yang selanjutnya, konflik dan pertikaian selain membuat suasana di antara pihak bertikai menjadi tidak kondusif, juga membuat mereka merugi, baik secara psikis maupun material. Apabila diperbaiki menjadi pertikaian selain membuat suasana di antara dua pihak tidak kondusif, juga membuat mereka rugi. Baik, yang nomor 8 yaitu kembangkan menjadi sebuah alinea kalimat-kalimat topik di bawah ini. Yang pertama yaitu kemajuan teknologi informasi telah mengubah keseharian hidup masyarakat. Menjadi perkembangan tersebut telah merevolusi rutinitas serta mengubah setiap aspek kehidupan masyarakat baik dalam komunikasi, belajar, dan sosial. Kemajuan teknologi berkembang dengan pesatnya sehingga mayoritas masyarakat sudah menggunakan berbagai macam alat komunikasi seperti sosmed. Yang kedua yaitu pendidikan anak usia dini harus mengoptimalkan periode usia emas seorang anak. Menjadi sekitar 20% otak anak berkembang usia 0 sampai 6 tahun dikenal sebagai masa emas. Pada masa ini informasi seperti akan diserap anak tanpa melihat baik buruknya. Hal ini nantinya akan menjadi fondasi pembentukan karakter, kepribadian, dan kemampuan kognitif. Yang ketiga yaitu tayangan televisi dapat berdampak buruk bagi perkembangan psikologi anak. Menjadi terkadang banyak sekali tayangan televisi yang justru menampilkan contoh-contoh perilaku buruk dan memberikan dampak negatif. Ini sangat berbahaya bagi perkembangan psikologi anak dari usia 3 sampai 5 tahun. Saat kerap mencontoh berbagai hal di sekitarnya. Yang keempat, keluarga adalah area pendidikan pertama dan utama dalam tumbuh kembang kepribadian anak. Menjadi keluarga atau orang tua berfungsi untuk memastikan bahwa anaknya sehat dan aman, memberikan sarana dan prasarana untuk mengembangkan kemampuan sebagai bekal dan di kehidupan sosial, serta sebagai media menanamkan nilai sosial dan budaya sedini mungkin. Baik, yang nomor 9 yaitu jelaskan hakikat karya ilmiah. Jawabannya yaitu karya ilmiah adalah karya tulis yang menyajikan gagasan, deskripsi atau pemecahan masalah secara sistematis, disajikan secara objektif dan jujur dengan menggunakan bahasa baku serta didukung oleh fakta, teori, dan bukti-bukti empirik. Tujuannya antara lain yaitu untuk menyampaikan gagasan, memenuhi tugas dalam studi,
untuk mendiskusikan gagasan dalam suatu pertemuan, mengikuti perlombaan dan sebagainya. Dan fungsinya antara lain yaitu sebagai rujukan untuk meningkatkan wawasan serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Baik, yang nomor 10 yaitu jelaskan perbedaan dan persamaan karya ilmiah dan karya ilmiah populer. Jawabannya yaitu perbedaan karya ilmiah dan karya ilmiah populer yaitu karya ilmiah bersifat harus diterima dan tepat dimaknai, menggunakan kalimat yang efektif, bahasa yang baku. Dan karya ilmiah populer yaitu bahasa yang tidak baku, topik sering berkaitan dengan masalah yang di sekitarnya. Persamaan karya ilmiah dan karya ilmiah populer yaitu adalah terdapat dalam metode ilmiah yang digunakan yaitu sistematis, menyajikan data, netral, dan objektif. Sekian penjelasan dari saya. Saya Kri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.